Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Waro Samarinda. Di kesempatan hari ini saya akan share lagi buat teman-teman semuanya yang belum tahu atau masih benar-benar pemula. Jadi kesempatan hari ini saya akan share lagi bagaimana cara menggunakan kompresor yang menggunakan 5 pipa ya. Dan biasanya rata-rata umumnya kompresor itu menggunakan 3 pipa, dan di sini saya akan menggunakan atau mengganti 3 pipa, saya ganti dengan yang 5 pipa. Seperti apa cara menggunakan, dan sebelum lanjut saya bahas dengan tuntas. Jadi buat pemirsa semuanya sudah masuk di channel Waro Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, dan share kepada teman-teman terdekat Anda, dan share di media sosial. Dan apabila ada pertanyaan bisa komen dan di like ya. Oke, mungkin di sini saya jelaskan mulai dari awal, dan seperti apa kompresor sebelum kita ganti dan seperti apa nanti setelah kita ganti. Dan pertama kali kompresor yang saya gunakan, kompresornya ini ya. Yang pertama ini bawaannya kulkas ya, karena ini rusak kompresor ini. Jadi kita ganti menggunakan kompresor yang baru. Bukan baru ya, kalau ini baru dibeli dari toko, tapi ini rusak, jadi kita ganti yang bekas tapi masih bagus ya. Nah, ini bagus, dan itu yang masih baru itu baru 7 bulan dipakai sudah rusak ya. Dan sekarang saya akan ganti dengan kompresor yang baru, tapi di sini menggunakan 5 pipa ya. 5 pipa nih, 1 2 3 4 5. Yang umumnya kompresor yang seperti ini, modelnya ini menggunakan 3 pipa ya, 1 2 3. Dan ini ada 5 pipa. Dan bagaimana cara menggunakan, pokoknya ikuti terus video ini hingga selesai. Jadi buat pemirsa semuanya yang sudah mampir di channel Waro Samarinda, alangkah baiknya ditonton hingga selesai supaya buat rekan-rekan semuanya paham ya. Jadi apabila sudah ditonton hingga selesai belum paham juga, nanti bisa komen di kolom bawah ya. Jadi alangkah baiknya ditonton dulu videonya hingga selesai baru komen ya, yang lebih baik seperti itu. Jadi sekarang saya akan lakukan pembersihan dulu. Masalahnya ini tadi habis kita flashing menggunakan bensin ya, bagian kondensornya karena buntu, jadi kita bersihkan menggunakan bensin. Sekarang kita akan flashing dulu. Jadi kita flashingnya seperti ini saja, karena tadi sudah kita bersihkan menggunakan bensin. Oke, kayaknya sudah tidak ada sisa-sisa bensin di dalam kondensor. Sekarang langsung ke tutorialnya. Jadi pemirsa, kulkas ini kemarin yang sudah aku bongkar dinamonya atau kompresornya ya. Dan sekarang saya ganti. Ini juga lebih gede ya, berbeda dengan kompresor bawaannya di sana, itu bawaannya kecil ya. Dan ini saya ganti kompresor yang lebih gede ya, mudah-mudahan ini lebih kuat. Tapi ternyata setelah kita pasang itu tidak, kondensornya tidak panas sama sekali, malah di sini tuh keluar salju es ya. Di sini malah kondensornya dari sini tuh keluar salju es, bukannya dingin tapi malah mengeluarkan salju es di sini. Sampai ke sini dingin teman-teman ya. Jadi kondensor harusnya panas, tapi jadi saya mulai kemarin ini belum jadi memperbaiki kulkas ini. Sudah kita ganti kompresor yang masih bagus ya, bekas tapi masih bagus. Tapi ternyata hasilnya tidak ada di sini malah dingin, bukannya panas. Kondensor kan harusnya panas tapi dingin. Jadi ini filternya ini dua-duanya
juga tidak mengeluarkan angin ya, harusnya mengeluarkan angin. Dan saya vonis kompresornya yang tidak ada tekanan ya, atau buntu di dalam kondensor. Kayaknya nggak mungkin kalau buntu di dalam kondensor. Tapi tadi saya jabut dari sini tidak mengeluarkan angin sama sekali. Tapi setelah kita panasi dari sini ngempros ya, mengeluarkan angin. Apakah buntu di dalam kondensor? Ayo kita cari sama-sama apa penyebabnya kulkas ini tidak bisa dingin. Sekarang kita akan jabut dulu ini, apakah ada angin melalui pipa pendorongnya. Di sini saya akan jabut dulu. Mati anginnya kenceng banget. Sekarang sudah saya buka ya, apakah ada tekanan angin, ada kompresinya atau tidak. Oh, bagus ya. Karena masih panas ya, tapi kencang banget ya, dorongannya kencang banget kompresornya. Kalau masih panas saya juga berani megang. Saya akan coba tekan. Ini saya tidak tahan ya. Saya tidak tahan menekan. Berarti kompresornya bagus, berarti yang buntu adalah kondensor ya. Jadi kondensornya yang buntu. Saya cabut dulu, berisik. Jadi anginnya lumayan kenceng ya, kenceng banget ya, bukan hanya kenceng tapi kenceng banget ya anginnya. Jadi anginnya dari sini bagus. Oh, panas. Oh, maaf. Jadi bocor buntunya adalah di kondensor ya. Tadi saya buka di sini juga tidak mengeluarkan angin. Setelah kita buka dari sini ternyata dia mengeluarkan angin ya. Tadi pertama kan ini tadi posisinya seperti ini teman-teman ya. Saya buka dari sini tidak keluar angin ya. Saya buka dari sini juga tidak keluar angin. Saya buka dari sini tidak keluar angin ya. Jadi sampai filternya saya lepas seperti ini, tetap tidak ada angin. Setelah kita potong dari sini ternyata kompresornya bagus ya, dorongannya ya, kencang banget. Jadi buat pemirsa semuanya tadi juga mendengar suara kompresor seperti apa kencangnya. Memang kompresor kencang banget dorongannya, tapi dorongan di sini tidak ada ya. Jadi solusinya bocor buntu ada di kondensor ya. Jadi sekarang karena tadi saya perhatikan masih mengeluarkan angin dikit demi sedikit, sekarang kita harus flashing menggunakan premium ya, yang kita gunakan flashing. Masalahnya ini buntu. Bagaimana cara membersihkannya? Saya akan memasukkan premium ke dalam di sini. Kita pasang pentil dulu. Sebelumnya kita pasang pentil, langsung kita dorong menggunakan premium ya. Jadi kita dorong menggunakan bensin sampai keluar semuanya.
Oke, karena di sini memang sudah kita temukan buntunya ada di kondensor, maka selanjutnya saya akan menindaklanjutinya. Dan sekarang saya akan flashing manual dulu menggunakan ini mau saya kembalikan. Nanti kalau sudah bolong baru kita masukin premium ya. Masalahnya nanti kalau kita langsung masukkan premium takutnya jebol. Tapi sebetulnya enggak sih ya, kita dengan cara pasang aja filter seperti ini. Nanti supaya bisa mendorong. Tapi filternya ini juga kurang gede ya. Sebetulnya kita harus menggunakan alat yang kuat ya untuk memasukkan premium di sini. Kita harus menggunakan filter sih. Tapi filternya modelnya seperti ini, harus kita membuat filter disambung ya. Saya akan memotong filter yang masih baru di sini. Kita potong jadikan dua, nanti kita sambung. Setelah kita sambung bisa kita gunakan untuk flashing ya. Ini kita potong seperti ini, langsung kita sambung dengan filter yang lain nanti. Saya akan membuat alatnya dulu untuk memasukkan premium ke dalam kondensor ini supaya kondensor ini bersih ya. Oke, saya masih penasaran. Saya akan coba lagi, saya akan pasang lagi ini. Setelah ini nanti apabila tidak bisa, saya akan sambung filter ini dua nanti untuk mendorong premium supaya premium bisa masuk ke kondensor. Oke, sudah kita pasang ya. Sekarang ada tiupan angin dari sini, tapi saya mendengar seperti kayak oli ya, oli yang terjebak di dalam kondensor. Sekarang saya akan flashing seperti ini aja dulu, tapi nanti selanjutnya mau kita flashing menggunakan bensin. Oh, ternyata yang suara keperucuk itu di bawah ini ada parit teman-teman ya. Jadi ini saya di atas jembatan, dari bawah ini ada sungai kecil yang mengalirkan air. Tadi saya mendengar kayak kemerucuk, ada suara air, ternyata dari sungai ya airnya, bukan dari kulkas saya. Ini kedengaran teman, kayak kondensernya kayak sedikit kesumbat gitu ya. Kita komprosi aja dulu seperti ini. Jadi selanjutnya kita bersihkan menggunakan premium. Sebenarnya ada olinya teman-teman, cuman belum keluar ya. Nggak tahu oli atau lumpur ya, biasanya ada lumpur dalam kondensor ini, lumpur yang mengering. Jadi dia kotoran kayak gram-gram itu ya yang masuk ke sini. Itu karena dia tidak bisa terdorong, maka dia terjadi di dalam pipa, tidak bisa berjalan. Mungkin bisa berhenti di sini, bisa berhenti di sini ya. Yang ini yang ketekok-tekok seperti ini ya, yang bengkong-bengkong letter U seperti ini, itu biasanya berhenti di situ. Saya akan coba flashing seperti ini dulu ya. Ini nggak ada oli sama sekali, tapi kenapa buntu? Sekarang saya tahan enggak untuk menutupnya.
kita tidak tahan untuk menutupnya, jadi bagus ya. Tadi saya pasang ini juga tidak bisa keluar angin ya. Sekarang keluar angin semuanya. Ini keluar angin. Tadi sama sekali tidak bisa keluar angin di sini. Bagus anginnya ya. Jadi filternya tidak masalah. Masalah ini filter kosongan namanya. Ini filter kosong, jadi tidak masalah filternya. Ada keluar oli ya, tapi kok buntu. Oke pemirsa ya, ini tetap kita akan pompa menggunakan premium. Masalahnya tadi sempat macet tidak keluar kompresi ya, hingga sampai saya potong seperti ini. Kita lepas semuanya filternya, jadi intinya dia ada lumpur ya di dalam sini. Saya keluarkan dari sini, sama sekali tidak bisa keluar, tapi sekarang saya akan gunakan premium untuk mengeluarkan olinya, untuk mengeluarkan lumpurnya ya. Di sini banyak lumpurnya. Pemirsa, sudah kita pasangkan pentil, dan ini yang biasanya sering saya gunakan ya, cuman ini jarang banget saya gunakan ya. Mungkin 1 tahun ini saya bikin ini baru saya gunakan lagi, kayaknya 1 tahun lebih, karena di sini menemukan kendala kulkas yang buntu ya. Nggak tahu buntunya karena saya salah ngelas atau memang buntu ada lumpurnya di dalam. Kebanyakan nih. Jadi ini mau saya masukkan semuanya. Kita masukkan, kita dorong, kita keluarkan ya. Apakah benar ada kotorannya? Dan ini masih jernih seperti ini, nanti keluarnya seperti apa? Dan saya akan kasih tempat di sini nanti apabila sudah keluar. Dan ini, alat ini selalu saya simpan, masalahnya suatu saat saya akan membutuhkannya. Memang saya jarang flashing jenis seperti ini, tapi kalau kita menemukan gejala seperti ini, mau nggak mau kita harus flashing ya, menggunakan premium. Sekarang kita dorong menggunakan kompresor ya, saya gunakan kompresor ini.
Sekarang tinggal kita dorong saja. Terus pipanya kita arahkan ke bawah, kita bengkokkan aja. Dan siapkan tempat di bawahnya seperti ini. Sekarang mau saya hubungkan ke listrik. Seperti itu ya rakitannya ya. Dan ini bensinnya. Sekarang kita nyalakan langsung. Banyak pesawat di sini. Oke, sudah saya nyalakan. Perhatikan. Oke, sudah masuk semuanya. Seperti apa keluarnya? Apakah jernih? Apakah kotor? Apabila jernih aman ya. Kalau kotor ya mungkin memang ada kotoran di dalam. Ada sisa-sisa serbuk atau sisa-sisa gram, biasanya gram dari dalam kompresor yang naik ke atas. Kayaknya lama banget ya. Karena di sini sudah habis bensinnya di sini. Saya akan pindah saja supaya anginnya lebih kencang. Kita cabut dulu. Ada sebagian yang kembali ya. Sekarang kita pindah aja biar dorongannya lebih kencang. Kita pindah di sini. Karena ini bocor, saya bikinnya tidak terlalu rapat. Kalau dari sini rapat ya. Sekarang langsung kita dorong. Kita tunggu saja. Wah. Nah, seperti ini ya warnanya ya. Ini yang menjadi tumpah. Nggak tumpah ya. Kena semburan ya. Jadi dia seperti ledakan seperti itu ya, meledak ya. Perhatikan ya, percaya nggak percaya warnanya. Perhatikan warnanya. Pokoknya percaya nggak percaya, ini dia buntunya dari kondensor. Nah, seperti ini ya. Jadi kemarin itu tidak bisa dingin atau tidak bisa panas. Ternyata ini nah jawabannya ya. Dan ini jawabannya saat ini ya. Sekarang bisa terjawab. Kotor banget. Saya akan coba ya sekali lagi, saya dorong lagi biar benar-benar bersih. Dan kemarin ini teman-teman olinya ya yang saya tap ini oli yang dari kompresornya, kompresor lain kompresor ini ya, kompresor bawaannya. Sekarang sudah saya ganti kompresornya. Olinya warnanya kayak gini. Ini oli bukan bensin ya. Kalau ini bensin. Dan ada juga bensin yang saya gunakan untuk mencuci kemarin, masih ada juga. Ini ya bensinnya kemarin yang untuk mencuci, warnanya hitam semuanya. Ini bekas untuk mencuci kemarin. Dan ini juga saya akan masukkan di sini saja. Nanti saya akan dorong menggunakan bensin yang masih benar-benar jernih. Saya taruh sini.
bensinnya, bensin bekasnya. Dan ini mau kita bersihkan dulu yang di sini. Di sini masih banyak bensinnya ya. Nanti kita dorong lagi menggunakan bensin yang masih benar-benar jernih. Jadi isinya lumpur teman-teman di dalamnya. Jadi bekas-bekas gram dari kompresor. Oke, sekarang saya akan dorong lagi. Saya isi lagi botolnya, nih botolnya. Untuk membersihkan ini kondensor itu penting ya teman-teman ya, harus bersih ya. Kalau di bagian evaporator yang penting lancar saja bisa. Tapi kalau di kondensor di sini harus bersih ya. Bukan cuma lancar tapi harus bersih kalau di kondensor. Tidak boleh sedikit pun ada kotoran, nanti bisa nyumbat. Nanti filternya juga kita ganti ya, ganti yang baru filternya, jangan filter yang bekas kita pasang, jadi kita gunakan filter yang baru. Jadi alat ini sangat membantu perbaikan kita. Jadi walaupun ini jarang saya pakai, tapi suatu saat kita memerlukan ini ya. Kalau kita menemukan kondensor yang buntu, masalah saya berkali-kali menemukan kondensor yang kotornya seperti ini tadi, enggak sekali dua kali, pokoknya sering lah pokoknya yang menemukan seperti ini. Nanti kita pegang ya biar nggak tumpah. Tadi banyak yang tumpah bensinnya. Sekarang kita hidupkan lagi, kita masukkan lagi bensinnya. Oke, sudah naik ya, bensinnya langsung naik, cuman nggak kelihatan ya. Kita pegang saja, takutnya nanti seperti tadi langsung terbang dia. Loh, keluar ya. Ada ledakan ya. Langsung keluar bensinnya. Tadi yang pertama keluarnya lama ya, tapi sekarang yang kedua kalinya cepat keluarnya karena dia sudah bolong. Yang pertama kali tadi masih buntu ya, sekarang sudah bolong, jadi sekarang mudah keluarnya. Dan ini sudah agak jernih ya, nggak budak yang kayak pertama tadi. Yang pertama tadi budak, ini jernih sudah. Seharinya sekali lagi ya, sekali lagi nanti hasilnya lebih jernih karena bensinnya habis teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa mengulang sekali lagi. Sekali lagi dia jernih banget. Ini sudah jernih nih, lumayan ya. Beda yang tadi, yang pertama tadi kotor banget, sekarang sudah jernih. Jadi ini sudah aman. Bensinnya saya jadikan satu aja di sini, kita simpan saja bensinnya. Masalahnya bensin ini suatu saat kita juga membutuhkan, bisa kita gunakan untuk mencuci atau apa. Jernih ya, perhatikan tadi budak yang pertama kali kotor, sekarang jernih ya.
Berarti ini sudah bisa kondensornya, jadi sudah bisa kita gunakan lagi. Nanti siapkan bensin lagi yang jernih ya, apabila nanti perbaikan lagi. Tapi walaupun nggak kita siapkan nggak apa-apa kalau bensin, masalahnya di motor banyak, tinggal ngambil di motor aja. Nanti filternya juga kita ganti yang baru, sudah kita siapkan filternya. Ini kok bundel. Nih ya, filternya sudah kita siapkan. Nah, tadinya filternya ini, tapi mau saya ganti yang baru ya. Nanti kita ganti baru. Kita bersihkan dulu di situnya. Mau kita pasang dulu. Tinggal kita bersihkan, sudah bisa digunakan lagi ya. Mungkin sampai di sini dulu tutorial untuk flashing kondensor yang buntu, atau untuk mencari kebuntuan atau memperbaiki kondensor buntu ya, seperti itu tadi. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan share di media sosial dan like apabila ada pertanyaan, komen ya. Mungkin sampai di sini dulu dan selamat menonton untuk video berikutnya. Terima kasih, selamat menonton untuk video selanjutnya. Oke, sebelum kita pasang ya, saya jelaskan. Jadi kondensor itu ya, dan di sini sebetulnya tidak fungsi ya yang dua ini. Ini hanya untuk mendinginkan ya, mendinginkan kompresor atau mengambil dinginnya dari kompresor, seperti itu. Jadi ada dua pilihan, atau dinginkan kompresor atau mengambil dingin dari kompresor ya. Masalahnya di dalam kondensor ini dingin karena dia dialiri oleh pipa balik dari evaporator, maka di dalam kompresor itu dingin ya, dingin diambil dengan pipa ini. Jadi untuk mengambil dingin di dalam kompresor ini, atau untuk membuang panas yang di dalam kompresor ini ya. Jadi ini angin masuk ke sini, maka akan keluar kembali ke sini ya. Jadi masuknya ke sini dingin, nanti keluarnya ke sini panas lagi ya, karena membuang panasnya yang di dalam kondensor, seperti itu. Jadi bagaimana cara penyambungannya? Jadi salah satu di sini, pipa di sini mau saya potong ya. Saya potong, nanti salah satu nanti kita hubungkan di sini, yang satunya lagi kita hubungkan di sini ya. Jadi pipa yang di sini mau saya potong salah satu. Bukan salah satu ya, kita potong jadi dua maksudnya. Kita siapkan dulu alat potongnya. Jadi mau saya potong di sini. Jadi di sini nanti keluarnya ya, di sini masuknya yang ada ini, ada karetnya ini keluarnya nanti. Sembarang sih, mau keluarnya lewat sini juga bisa, dibolak-balik tidak apa-apa. Kita potong dulu. Nanti mau kita hidupkan yang ada anginnya, nanti kita akan sambungkan dulu. Oke, sudah terpotong. Sekarang saya akan coba hidupkan kompresornya, mana yang ada anginnya. Mungkin yang ini ya, yang ada anginnya. Yang ada anginnya mau saya sambung dulu.
yang ada anginnya di sini ya. Di sini mau saya sambung di sini. Karena di sini lubangnya kecil ya. Jadi kita besarkan menggunakan bor ya. Jadi kita besarkan menggunakan alat ini. Ini bor, ini saya buat sendiri menggunakan besi 8 ya. Kita gunakan besi 8 untuk besar kecilnya bisa kita atur dengan bagaimana cara kita membuatnya. Kita akan cabut dulu. Sekarang saya akan besarkan dulu ya lubangnya, gunakan tang. Masalahnya ini panas banget. Seperti ini cara membesarkan lubangnya. Jadi kita tidak usah menggunakan sambungan. Seperti ini ya. Jadi dia sudah besar lubangnya, perhatikan. Sudah gede ya bagian ujungnya di sini. Ini panas. Kalau dia kena panas dia akan mekar. Seperti itu ya. Kalau kena bur kan panas. Jadi dia akan mekar. Jadi tinggal kita sambungkan saja. Tinggal kita masukkan saja, pasti masuk ya karena besar pipanya sama. Jadi harus kita besarkan salah satu. Kita bikin sambungan sendiri. Setelah kita buat sambungan, sekarang panas ya. Sekarang kita sambungkan di sini ya. Di sini. Kita paskan dulu posisinya. Sekiranya posisinya sudah pas, sekarang kita masukkan seperti ini. Nah, masuk ya, sudah ya. Sekarang enak masuknya, press. Setelah masuk, sekarang kita las kembali. Dan sebelahnya nanti juga sama, kita bur juga seperti itu. Sekarang kita lasit dulu. Sudah kita sambung, kita dinginkan dulu, biarkan sebentar biar dingin. Kita kasih air dulu biar nggak panas. Sudah dingin. Setelah dingin kita akan tes ya, apakah bisa keluar ke sini anginnya. Oke. Jadi anginnya tembus ke sini. Kita sambil flashing dulu ya. Masalahnya banyak kotoran juga di dalamnya. Jadi sebelum kita sambung, kita flashing dulu. Siapa tahu ada pasirnya di dalamnya. Ini saya juga kena percikan, mungkin kemasukan pasir di dalamnya pipa ini. Masalahnya pipa ini sudah lama tidak pernah dipakai ya, jadi saya simpan saja di rumah. Kita flashing dulu. Jadi awalnya menggunakan 3 pipa, sekarang yang saya gunakan yaitu 5 pipa ya. Jadi 5 pipa harus kita gunakan juga, masalah ini sangat penting juga. Oke, sudah kita flashing. Setelah kita flashing, sekarang kita sambung kembali ya. Jadi sama seperti tadi, kita bor lagi karena ini lubangnya kecil ya. Perhatikan lubangnya.
Jadi lubangnya di sini kecil, jadi mau kita sambung seperti ini ya. Maksudnya ini kalau langsung kita masukkan seperti ini tentunya tidak bisa masuk. Masalahnya ini gedenya sama ya. Supaya bisa masuk maka saya akan bor ya. Saya bor supaya besar. Kita besarkan dulu lubangnya. Caranya seperti apa? Seperti tadi yang sudah kita praktekkan yang pertama kali tadi. Dan yang kita gunakan masih bor yang sama ya, masalahnya gedenya sama lubangnya. Jadi saya masih menggunakan ini ya, bor ini. Jangan lupa menggunakan tang karena di sini panas ya. Jangan gunakan tangan untuk meganginya. Caranya seperti apa? Seperti ini, kita bunyikan saja. Nah, seperti ini ya. Jadi mudah saja, panas ya, berarti kan keluar asap berarti panas. Kalau sudah seperti ini, berarti tinggal kita masukkan saja sambungannya, musuhnya ya, musuhnya ini. Kita paskan dulu bengkoknya supaya bisa masuk. Tempatnya sempit. Kita paskan dulu posisinya. Kalau misalnya sudah pas ya, sudah nempel seperti ini, lalu kita masukkan. Kayaknya kurang ke sana, biar agak sedikit dorong. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah dekat seperti ini, baru kita masukkan seperti ini. Pas ini ya, masuknya pas. Jadi sekarang tinggal kita las kembali. Oke, seperti ini ya, sudah selesai. Jadi seperti itu tadi ya, cara menggunakan 3 pipa, kita ganti menggunakan yang 5 pipa seperti itu tadi. Jadi kita sambung, kita hubungkan dari kondensor luar ya, kita masukkan ke sini, lalu dari kondensor dalam bodi udah masuk ke dalam kompresor, keluar lagi masuk ke kondensor yang di luar di sini ya. Setelah di kondensor di luar di sini, dia langsung keluar menuju ke filter ya. Sekarang kita pasang filternya. Kita pasang filternya dulu. Awalnya filternya ini kita pasang aja dulu ini. Masalahnya filternya juga masih bagus. Ini juga saya siapkan yang baru, tapi tidak saya ganti yang baru. Masalahnya ini masih layak pakai. Atau kita ganti saja yang baru supaya lebih bagus hasilnya ya. Kita ganti aja yang baru. Kita masukkan dulu, masalahnya kalau tidak kita panasi tidak bisa masuk. Oh ya, kita tes dulu ya. Tadi belum kita tes apakah sudah bisa tembus ke sini anginnya. Kita akan hidupkan dulu kompresornya. Kita flashing dulu. Kita bersihkan sampai bersih. Jadi setelah kita las, kita bersihkan lagi. Nah, masih ada ya sisa-sisa basah di dalam. Kita keringkan dulu. Masalahnya ini tadi habis kita flashing menggunakan bensin, jadi kita bersihkan dulu. Jadi untuk membersihkan ini kita lakukan berkali-kali ya, kita jos seperti ini berkali-kali, bukan hanya sekali tapi berkali-kali ya, supaya hasil ininya nanti bisa sempurna.
Kayaknya sudah tidak ada basah di dalamnya. Sekarang langsung kita pasang saja. Sudah selesai ya. Biar kuning kita siram. Ya pemirsa, seperti itu tadi ya cara pemasangan 3 pipa. Bagaimana dengan cara kita ganti menggunakan yang 5 pipa. Tadi sudah kita praktekkan, jadi buat pemirsa semuanya, jadi sudah tidak bingung lagi untuk apa sih fungsinya kok banyak banget pipanya. Jadi itu yang ada 2 pipa, yang paling bawah itu adalah pendinginnya, pendingin, tapi yang di atas itu adalah pipa dorong dan pipa balik ya. Jadi kita harus tahu fungsinya pipa yang ada di kompresor tersebut. Jadi buat rekan-rekan semuanya yang masih pemula, ini yang masih sangat-sangat pemula, jadi harus tahu jadi fungsinya apa pipa kok banyak banget ya. Jadi sebetulnya ada pipanya, jadi pistonnya tetap satu teman-teman ya, tapi yang nggak tahu dikirain pistonnya 2 ya, karena pipanya banyak banget, jadi pistonnya sebetulnya hanya satu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Buat pemirsa semuanya sudah mampir di channel Wakas Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya, dan like and comment apabila ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu dan selamat menonton untuk video berikutnya. Terima kasih.